kategori yang ingin dikembangkan. Yang ingin saya kembangkan di sini yaitu pertama mengembangkan diri sendiri terlebih dahulu. Kompetensi diri dengan mengikuti tahapan baja dalam mengikuti apresiasi. Kemudian bagaimana membiasakan siswa untuk melaksanakan rutinitas yang telah disepakati bersama oleh pengurus OSIS dan warga OSIS, seperti sholat duha bersama dilanjutkan dengan literasi bedah tafsir Al-Quran dan hadis untuk menciptakan insan kamil. Untuk literasi Al-Quran dan Al-Hadis, siswa akan berkolaborasi bersama wali. Yang kedua, membuat media belajar yang lebih menarik minat. Bisa ditambahkan sama Bapak Ibu, pada lembar kerja 1 ini rencana pengembangan diri penggerak ya. Ini mungkin terwakili ya, ada beberapa yang sama dengan rekan-rekan dan tidak menutup kemungkinan juga di kelompok 2 juga ada yang sama. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Ini aktivitas yang dapat dilakukan, mungkin juga ada kesamaan. Kami berencana untuk mengaktifkan KKG dan KTGS dengan kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran pada semester 2 besok. Kemudian daya dukung yang kami butuhkan itu tentu saja perangkat ya, LCD, laptop, kemudian ada ATK dan sarana prasarana, konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian indikator keberhasilannya, di sini program perencanaan perangkat ini dikatakan berhasil ketika semua guru mampu menyusun perangkat, tentu saja dengan tetap berpedoman kepada pandemi kurikulum khusus. Kenapa saya mengangkat ini sebagai program yang akan saya kembangkan? Beberapa waktu lalu, Bu pendamping, Bapak pendamping, saya sempat didatangi oleh 2 warga wali murid yang anaknya kebetulan bertetangga nisan dengan tugas yang saya kasih berbeda. Di situ yang dipertanyakan oleh wali murid tersebut, kenapa kok bisa beda? Kelasnya sama, gurunya sama, kenapa tugasnya bisa beda? Dari situ saya refleksi diri, ini harusnya saya komunikasikan dulu dengan wali murid. Kemudian pada sekolah, aktivitas yang kami lakukan memaksimalkan fungsi baca dengan menambah buku referensi. Ini besok pada libur semester kami sudah lakukan. Ini sudah terbentuk, penelitiannya sudah terbentuk. Daya dukungnya tentu saja alat dan bahan serta buku-buku referensi. Kemudian pada kompetensi yang terakhir, yang keempat, itu sebagai pemimpin manajemen sekolah. Aktivitasnya ini nyambung dengan yang pertama tadi, pengembangan diri dan orang lain. Ini menyusun atau review KTSP dan silabus kurikulum pada masa pandemi. Dari kelompok Pak Izin, silahkan bisa memberikan masukan, saran kritik untuk bisa disampaikan kepada kelompok guru senior. Sebelum ayahanda, ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh, akan tetapi yang ditargetkan adalah dijadikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, tolong di sini dulu yang diperjelas saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan. Kenapa tadinya ini awalnya kemarin saya menyusun ini sebagai sebuah budaya positif. Kenapa? Kemarinnya intek hanya begitu-begitu saja, monoton. Artinya selesai ngaji ya udahlah, ngajinya sekian menit selesai. Nah, pidato ceramah ya, tapi itu melalui tafsir hadis yang kita baca. Misalnya kali ini baca surat Al-Baqarah ayat 46. Nah, tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 46 itu apa? Itu yang disampaikan sama siswa. Sebuah kebutuhan untuk dia, ternyata ada rasa kosong di hati saya ketika saya melaksanakan ibadah sholat duha. Sama seperti kita, Pak. Artinya kita lihat diri kita. Kalau saya sih melihat diri saya sendiri gitu. Misalnya kita kalau sudah terbiasa membaca surat Al-Waqiah, biasanya kalau pagi selesai sholat subuh, kalau nggak baca itu rasanya ada yang kurang. Mungkin itu saja, atau mungkin ada yang akan ditanggapi lagi. Selesai ya. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk kelompok Bu Senior dan berdasarkan hasil diskusinya. Untuk sesi berikutnya kami minta kelompok memaparkan hasil diskusinya kepada kelompok 2 kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk tim 1 kelompok kami untuk menyampaikan lembar kerja atau LK1 rencana pengembangan diri guru penggerak.
kategori yang pertama yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Di sini ada 4 hal yang akan kami lakukan. Kami akan meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi yang pertama kompetensi pedagogis dengan tupoksi sebagai seorang guru di depan kelas. Baik tentang model pembelajaran, metode belajar, pendekatan-pendekatan yang paling pas untuk kita bawakan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Hak kita sendiri. Jadi contoh kalau seorang guru, jadi sekali lagi apa aktivitas yang dilakukan? Yang pertama adalah kita meningkatkan kompetensi diri dulu, baik pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, kita berusaha menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, dari pengembangan dari kategori pengembangan diri dan orang lain, aktivitas yang akan kami lakukan adalah mengimbaskan pada komunitas yang lebih luas, yaitu MGMP. Kesempatan ini saya secara pribadi akan membuat software aplikasi untuk bisa mengakomodir itu semua. Ya, ini hanya untuk mengakomodir sebelum datangnya dari pemerintah pusat. Karena bingung semua, itu alasan pertama, bingung semua, ya bagaimana. Akhirnya saya berinisiatif. Jadi itu untuk pengembangan diri dan orang lain. Kemudian untuk kategori yang kedua, memimpin pembelajaran. Untuk aktivitas yang dilakukan pada kategori yang kedua ini, yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, melakukan KBM dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Setelah itu, untuk menjadi pemimpin pembelajaran, maka yang akan kita lakukan ke depannya itu berusaha senantiasa melakukan KBM yang berdiferensiasi. Kemudian, aktivitas yang akan kami lakukan yaitu membimbing siswa dalam proyek. Nah, dari 2 kategori tersebut, Bapak Ibu, kapan periode pelaksanaannya? Karena ini adalah program setelah kita selesai, yang saya pahami seperti itu, maka kita insya Allah akan melaksanakannya mulai Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Kemudian apa sumber daya dukungan yang diperlukan? Tentunya aset sarana prasarana yang ada di sekolah semua kita perlukan dalam rangka mendukung rencana kerja kita ini. Kebijakan pimpinan sangat kita perlukan. Kemudian aset lingkungan untuk mendukung kegiatan. Kemudian yang kita perlukan juga pendanaan. Yang tidak kalah penting yang kita perlukan adalah dukungan atau kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Apa indikator keberhasilan? Ya, untuk yang pertama tadi menjadi pengembangan diri tadi, indikator keberhasilannya yang pertama yaitu meningkatkan 4 kompetensi guru. Kemudian yang kedua, indikator keberhasilannya adalah meningkatnya pemahaman guru yang lain terhadap apa itu Merdeka Belajar. Yang selanjutnya, indikator keberhasilan ya terwujudnya software aplikasi yang dapat memudahkan hal-hal yang terkait dengan kinerja kita. Kemudian untuk indikator untuk pemimpin pembelajaran yaitu terwujudnya KBM Student Center atau KBM yang berpusat pada siswa. Kemudian terwujudnya pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terwujudnya proyek yang dilaksanakan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf lebih kurangnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya luar biasa dan program-program yang disampaikan tadi sangat keren-keren banget ya. Mudah-mudahan bisa diberikan ke kita. Nah,
Silakan tanggapan mungkin dan saran masukan dari kelompok 1. Saya sangat tertarik itu. Ini bukan saran sih, malah saya akan meminta. Saya juga melakukan seperti yang Pak Ibu lakukan. Cuman mungkin masih baru sampai di 5 kali. Saya pakai waktu meditasi pun. Bagaimana membuat pembelajaran bahasa Indonesia itu menarik. Cuma saya mungkin nanti saya akan ingin belajar tadi seperti nilai-nilai itu. Sebenarnya itu akan saya minta nanti disesuaikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia Pak Ibu. Itu aja sih yang ingin saya tanggapi, tadi saya tertarik itu. Bunda Amir sudah memberikan sharing ya, bukan ini ya, sharing aja kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita break dulu untuk sekedar snack dan kopi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti harus juga. Nanti mukanya harus pandang temannya kiri kanan. Maunya di mana yang penting. Oke. 2 kali. Mantap. Misalnya 2 kali lagi. Mantap. Mantap. Misalnya 3 kali lagi. Mantap. Mantap. Press. Oke. Siap ya? Baik. Kita coba ya. Ya, tepuk mantap 1 kali. Tepuk mantap. 2 kali lagi. Mantap. Ya, enggak. 3 kali. Mantap. Oke, tepuk tangan buat kita. Namun tujuannya harus kita ketahui juga, di mana tujuan di sini adalah nanti Bapak Ibu itu akan menuliskan rencana kerja yang akan dilakukan dalam 1 tahun mendatang. Sekolah yang ada di tempat Bapak Ibu kerja. Nah, itu yang harus dituliskan di situ. Paham Bapak Ibu? Ya, kemudian nanti dalam menyusun rencana kerja itu tentu kita menggunakan prinsip SMART ini ya. Keluarga sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Waktu dan tempat yang persilakan. Kemudian nanti setelah ini baru diceritakan durasi, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, bisa juga dari komite dan dasarnya. Kita masuk di lembar kerja 2, yaitu rencana kerja program yang berdampak pada murid. Ya, dan di sini kebetulan ini juga menjadi program saya yang saya upload di tugas nomor 3.3.10A kalau nggak salah, di aksi nyata mode terakhir. Nah, di sini program yang saya angkat adalah Propelling Seku, program peduli lingkungan sekolahku. Dan apa langkah kegiatan yang dilakukan untuk program atau untuk melaksanakan program tersebut? Nah, tentunya di sini yang pertama adalah menentukan tujuan dari program Propelling Seku. Yang kedua tentunya di sini menggunakan prinsip sekolah yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan atau kontinu. Selanjutnya apa sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut? Tentu yang paling pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan guru yang ada di lingkungan sekolah, itu yang paling utama, dan juga dana. Siapa yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut? Tentunya yang paling utama di sini adalah kepala sekolah. Yang kedua tentunya rekan guru juga untuk kita melakukan kolaborasi. Terus yang paling utama juga di sini adalah murid, karena program ini kan berdampak pada murid. Terus program dikatakan jika berhasil jika tentunya jika sekolah sudah menerapkan Propelling Seku ini secara berkelanjutan. Terus waktu periode pelaksanaan, rencana saya di awal tahun nanti, di awal semester 2, dan insya Allah mudah-mudahan doakan saya teman-teman supaya program ini berjalan nanti di awal semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program kedepannya yang ingin saya kembangkan dan ingin terus saya kembangkan adalah seperti yang saya sudah tampilkan
ditampilkan di Lokakarya 7, yaitu program Senetku itu. Tujuannya adalah tentu saja untuk memastikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik kita. Kemudian langkah-langkah yang akan kami lakukan itu yang pertama adalah melakukan pemetaan kecenderungan belajar peserta didik. Mungkin itu yang utama. Kemudian melakukan penimbasan kepada rekan-rekan guru terkait dengan program Senetku itu, ya. Serta merancang evaluasi dan merancang pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes yang saya angkat. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan untuk program itu antara lain tentu saja laptop, bisa kita menggunakan Chromebook, kemudian bisa menggunakan ponsel pintar, dan tentu saja koneksi internet. Itu sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam program ini. Nah, kemudian yang dapat dilibatkan dalam program ini tentu saja saya memimpikan semua rekan-rekan guru saya di sana untuk aktif dalam pengembangan media seperti ini. Kemudian program ini akan berhasil jika semua rekan-rekan guru saya mau dan mampu mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi tadi. Nah, sudah kami lakukan, alhamdulillah, untuk pas sekarang sudah kami pakai Senetku aplikasi Quizzes, dan kedepannya mudah-mudahan terus akan kami kembangkan, dan terus mungkin ada ilmu baru lagi yang kita dapat dari rekan-rekan dan bapak ibu fasilitator sama tenaga praktik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah diterima. Ada beberapa hal yang barangkali menjadi fokus kita bersama Bapak dan Ibu. Jadi di dalam penyusunan kegiatan itu langkah pertama yang harus kita lakukan di situ adalah membuat perencanaan awal. Selanjutnya setelah dari perencanaan nanti ada pelaksanaan. Apa yang akan dilaksanakan? Ya, yang dilaksanakan di sini adalah sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir, yang langkah ketiga itu adalah penyusunan melaksanakan tindak lanjut. Ya, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan ini, inilah nanti akan dipergunakan di dalam instrumen modelnya. Langsung ini dipergunakan sebagai instrumen model. Oke, ini yang biasa kita lakukan. Ini yang bisa dilakukan oleh sekolah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Jadi kita tidak repot-repot menyusun instrumen model. Sama dengan di sini juga kita bisa melihat angka, ya, angka. Tapi sudah itu ada nilai dan iya, alat ukurnya kan sudah jelas di sudah angkanya dan ada ada dalam bentuk narasinya. Mungkin dari teman-teman yang memiliki potensi atau teman yang memiliki potensi ini, mungkin kita dikasih masukan ya berkaitan tentang desainer untuk gamer ya. Terus kalau konseptor bisa saya sendiri karena konsepnya memang dari saya sendiri. Terus yang paling penting adalah programmer. Mungkin ada yang punya kenalan mungkin bisa menjadi masukan untuk saya sebagai pelengkap yang disampaikan tadi. Kegiatan yang dilakukan itu harus seruntut mengenai membuat kesepakatan, kemudian menentukan daya dukungnya, kemudian rencana aksi yang dilakukan ke depannya, serta refleksi. Refleksinya, dan yang terakhir tindak lanjut selama 1 tahun berlalu yang akan berlanjut. Sekian, itu saja yang saya sampaikan untuk langkah-langkahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada
pagi hari menjelang siang. Ini adalah dimana nanti diharapkan kepada kita semua sebagai seorang guru penggerak, ketika kita berakhir dalam program ini, tentu dengan rencana kerja yang kita buat ini tidak begitu mudah ketika dilaksanakan. Artinya ketika kita ingin melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan, tentu harus butuh kolaborasi. Jadi saran kami, ketika kita sudah membuat perencanaan rencana kerja, jangan sampai kita tidak meminta bantuan atau dukungan dari teman sejawat kita atau dari masyarakat boleh, dari wali murid juga boleh, selama program yang kita rencanakan itu bisa berjalan dan sesuai nanti tujuannya kepada siswa kita. Itu saja Pak ya, kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Atas sampainya mengenai pembuatan rencana kerja dan pemetaan dukungan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke sesi strategi komunikasi. Di sini ada 2 langkah pekerjaan yang kita lakukan di sesi ini. Ada LK3 yang pertama, kemudian nanti yang kedua adalah pemberian umpan balik dari Bapak Ibu CBP kepada peserta yang lainnya. LK3 ini di situ ada strategi komunikasi yang harus Bapak Ibu kemukakan di situ, ditulis. Nah, di strategi itu ada langkah yang harus dilaksanakan, itu adalah salah satu caranya itu menggunakan dialog, pastinya kan kalau strategi komunikasi. Nah, di dialog itu ada modelnya dialog terbuka dan ada juga modelnya dialog tertutup. Di mana letak penempatan dari dialog terbuka? Mungkin ketika Bapak Ibu misalkan seperti yang dilaksanakan oleh Pak Faizin ataupun Pak Irma dan rekan-rekan yang lain membutuhkan sosialisasi. Nah, tetapi sebelumnya mungkin bisa menggunakan dialog tertutup, yaitu dengan kepala sekolah atau hanya imbauan panitia yang Bapak Ibu buat untuk mendukung terlaksananya program tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu uraikan langkah-langkahnya seperti apa di LK3. Tadi Bapak Ibu sudah membuat program kerja, rencana kerja yang berdampak pada murid, kemudian menyusun strategi komunikasi. Saya monitor, Bapak Ibu kami minta untuk menyusun tidak atau mengidentifikasi pelibatan warga sekolah dan wilayah. Kemudian Bapak Ibu menyusun atau mengidentifikasi warga sekolah yang menghambat 10 menit untuk ini dari tadi. Menuliskan satu kata kunci di post-it, apa saja yang sudah Bapak Ibu terima hari ini dari pagi hingga siang ini. Kunci pengembangan diri, tapi kan tadi pagi. Kunci yang bisa didapat. Mau satu boleh, mau banyak-banyak warga sekolah. Di memetik. Oke, ya sip. Pagi. Ya baik. Di evaluasi ini selama ini dan materi hari ini ya. Ya. Ya, kemudian baru partisipasi peserta. Pak Sudi Kasuan, di makanan sih dengan. Profiling suku sebaiknya dilakukan rutin, bukan nunggu sampah banyak dulu. Nah, itu ya diperhatikan bagi yang punya. LK3-nya, komunikasi yang dipergunakan sebaiknya jangan hanya dialog terbuka saja, melainkan tertutup. Dari rangkaian kegiatan kita, agenda dari pagi sampai siang menjelang sore ini sudah tuntas. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah semuanya sudah aktif, sangat malah
kemudian kerjasama, kolaborasi yang luar biasa. Alhamdulillah semuanya terangkai dalam satu tema bahagia. Selanjutnya untuk pengumuman lokakarya 9 itu ada agendanya atau tema utamanya adalah kelulusan untuk teman-teman semuanya. Insya Allah lulus semuanya. Amin. Dengan berakhirnya kegiatan evaluasi tadi, maka kegiatan kita sudah tuntas dan sudah selesai. Mari kita sama-sama melepaskan tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini kita tutup. Maaf atas segala kekurangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.